Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, good morning, sehat-sehat semuanya ya. Apa kabar hari ini? Oke, baik semua ya. Hari ini kita akan belajar BIPA atau pembelajaran BIPA. Sebelum kita mulai pembelajarannya, saya pastikan kalian semua siap untuk belajar pada hari ini. Semuanya masuk atau ada yang tidak masuk? Oke, semuanya masuk ya. Sebelum kita masuk materi pembelajaran, saya ingin bercerita sedikit. Tadi ketika saya sedang atau lagi dalam perjalanan menuju ke kelas ini, saya lihat ada laki-laki berambut ikal, rambutnya bagus sekali, hidungnya mancung kayak si Budi tuh, badannya sedikit gemuk. Lalu dia mengendarai motornya itu motor klasik. Lalu dia menggunakan helm, menggunakan sepatu, menggunakan jaket, menggunakan sarung tangan, menggunakan kacamata hitam gitu agar dia terlindung dari bahaya atau mensafetykan dirinya dalam berkendara gitu. Nah, ada yang tahu pada hari ini kita akan belajar apa? Ya betul, kita akan belajar ciri-ciri fisik yang terdapat pada kita atau bagian dari manusia. Ciri-ciri fisik itu adalah ciri fisik yang berhubungan dengan sifat yang dibawa oleh ras seperti bentuk dan warna rambut, terus postur tubuh, lalu warna mata, bentuk mata, terus bentuk wajah atau bentuk hidung, tinggi badannya seseorang gitu dan lain sebagainya. Itu pengertian dari ciri fisik. Oke. Pada gambar yang ada di depan kalian ini menjelaskan tentang struktur bagian tubuh kita. Nah, bisa dilihat di situ ada apa aja. Yang pertama itu ada rambut, lalu ada mata, lalu ada hidung, lalu ada mulut, lalu ada telinga, leher, pundak, lalu ada punggung, lalu ada lengan dan tangan, lalu ada dada, lalu perut, lalu ada jari tangan, lalu ada paha, terus lutut, lalu ada kaki. Nah, di bawah bagian kaki itu ada betis dan ada tumit. Lalu di bagian paling bawah itu ada jari kaki. Nah, bentuk-bentuk tubuh kita itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama bisa dilihat di gambar yang ada di depan ini. Yang pertama itu ada gambar seorang pria yang memakai baju ungu, memakai celana panjang, dia bertubuh gemuk, mempunyai perut yang agak besar gitu. Lalu di sampingnya ada pria yang mengenakan baju yang sama, lalu celana yang sama, namun postur tubuhnya itu atau bentuk tubuhnya itu berbeda, yaitu
kurus. Nah, bisa dibandingkan bentuk tubuh kita itu berbeda gitu. Ada yang berbeda gitu. Nah, terdapat contoh nih seperti di gambar nih, ada gemuk dan ada kurus gitu. Bisa kita lihat perbedaannya gitu. Kalau gemuk itu seperti apa, kalau kurus juga seperti apa gitu. Lalu ada lagi perbedaan yang bisa kita lihat dari bentuk tubuh kita, yaitu tinggi dan pendeknya ukuran tubuh kita gitu. Nah, kalau tinggi itu seperti yang ada di contoh pada gambar di depan ini, yang seorang wanita memakai baju hijau, lalu dia menguncir dua rambutnya, dia berpostur tinggi, lalu di sampingnya ada perempuan lagi atau laki-laki, ini laki-laki ya, yang berbaju merah marun, bercelana panjang, dia posturnya lebih pendek dari orang yang ada di sampingnya atau contoh gambar yang ada di sampingnya itu. Jadi bentuk tubuh kita terbagi lagi menjadi tinggi dan pendek gitu. Bisa dilihat dalam contoh gambar itu perbedaannya gitu. Lalu perbedaan yang ada pada bentuk tubuh kita selanjutnya itu bisa dilihat pada gambar di depan, yaitu bentuk wajah kita. Bentuk wajah kita pun berbeda-beda, ada yang berbentuk persegi seperti gambar di depan itu contohnya, ada juga yang berbentuk bulat. Nah, jadi kita bisa melihat perbedaannya dari kedua gambar itu, yang satu persegi, yang satu lagi bentuknya bulat. Itu contoh perbedaan dari bentuk wajah kita atau ciri-ciri fisik pada wajah kita. Yang kedua, ciri-ciri fisik pada tubuh kita itu ada pada bentuk mata kita. Nah, yang pertama itu pada contoh di depan itu ada bentuk mata yang bulat. Nah, ada lagi bentuk mata yang sipit gitu. Kalau bulat itu terlihat pada gambar ya, dia memiliki mata yang terbuka gitu, terbuka, jadi terlihat gitu bentuk matanya. Kalau mata yang berbentuk sipit itu dia agak tidak terlihat ya, atau agak terlihatnya agak seperti merem gitu. Jadi itu ciri-ciri fisik dari bentuk mata kita bisa dilihat pada contoh di gambar yang ada di depan itu. Jadi itu sebagian dari ciri-ciri fisik pada tubuh kita. Nah, selanjutnya ciri-ciri fisik yang ada pada tubuh kita yaitu bentuk rambut kita. Bentuk rambut kita pun berbeda-beda. Ada yang pendek, ada yang lurus, ada yang panjang, ada yang keriting, ada yang ikal, ada yang keribo, banyak macamnya. Bisa dilihat pada contoh gambar di depan itu. Yang pertama itu seorang perempuan yang berambut pendek menggunakan baju berwarna merah muda. Bisa kita bandingkan dengan seorang perempuan yang di sampingnya itu yang rambutnya berwarna orange, lalu dia berbaju biru. Itu rambutnya memiliki ciri rambut lurus. Lalu yang di sampingnya lagi itu perempuan memiliki rambut yang panjang. Dia menggunakan baju berwarna merah muda juga, bisa kita lihat di gambar di depan. Lalu gambar yang terakhir itu di sampingnya itu bisa kita lihat bentuk
dari rambutnya itu keriting. Jadi kalau yang seperti itu namanya keriting. Nah, ciri-ciri fisik pada bentuk rambut kita itu terdapat 4 contoh seperti yang ada di gambar di depan ini, yaitu yang pertama pendek, rambut pendek, yang kedua rambut lurus, lalu yang ketiga contohnya itu ada rambut panjang. Nah, yang keempat contohnya itu rambut berbentuk keriting. Nah, ciri-ciri fisik selanjutnya yang terdapat pada tubuh kita itu yaitu bentuk hidung kita yang berbeda-beda. Di sini ada 5 contoh, bisa dilihat gambar di depan. Yang pertama itu memilih bentuk hidung mancung. Nah, dia ciri-cirinya itu seperti itu dia. Menjunjung ke depan gitu, agak lancip hidungnya itu. Seperti apa ya itu. Nah, lalu ada bentuk hidung pesek. Dia agak lebih rendah dibanding ciri hidung mancung itu. Itu perbedaannya bisa kita lihat pada gambar. Lalu bentuk ujung hidung runcing. Nah, ini beda dengan ciri bentuk hidung yang pertama gitu. Jadi kalau yang ketiga ini ujung hidungnya runcing gitu. Kalau yang pertama tuh tidak bisa kita lihat perbedaannya pada gambar. Lalu ciri fisik bentuk hidung yang keempat itu ada ujung hidungnya bulat. Nah, ini perbedaannya nih. Perbedaan antara bentuk hidung nomor 3 dengan bentuk hidung nomor 4 bisa dilihat. Kalau yang nomor 3 itu ujungnya runcing seperti yang ada di gambar. Kalau yang nomor 4 itu ujung hidungnya bulat, dia tumpul gitu. Jadi bisa kita lihat perbedaannya ya. Nah, yang terakhir ini nomor 5 ini bentuk hidung elang. Hidung elang. Oh, dia terdapat tulang di sisi pangkal hidungnya itu yang bisa kita lihat perbedaannya pada gambar ya. Kita bisa bandingkan dengan bentuk-bentuk hidung yang lain. Kalau ini bentuknya emang beda sendiri ini. Dia ada sisi yang menonjol di pangkal hidungnya gitu, yang disebut bentuk hidung elang. Nah, ciri-ciri fisik juga bisa dilihat di gambar di depan itu. Ada gaya rambut. Ciri fisik gaya rambut. Gaya rambut yang pertama itu rambut dikuncir 2. Nah, bisa kita lihat ada seorang perempuan yang rambutnya agak panjang sebahu ya. Lalu dia mengkuncir atau rambutnya dikuncir menjadi 2 bagian gitu, sisi kanan dan kiri. Itu gaya rambut dikuncir 2. Lalu pada contoh yang kedua itu ada rambut dikepang. Oh, ini bedanya cara nguncirnya berarti. Kalau yang pertama cuma dikuncir 2, lalu yang kedua itu rambutnya dikuncir 2 juga tapi dikepang. Nah, itu gaya rambut dikepang. Itu bisa kita lihat pada gambar ya. Kalau yang pertama itu mungkin pendek jadi dia tidak terlihat atau lebih simpel. Kalau yang contoh kedua itu dia rambutnya panjang berwarna merah. Nah, itu terlihat tuh kalau rambutnya itu dikepang ya, dikuncir kepang gitu ya. Lalu ciri fisik yang selanjutnya itu ada gaya kita gitu. Nah, gaya dari setiap orang kan berbeda-beda nih. Nah, di sini ada beberapa contoh yang bisa kita lihat. Yang pertama itu ada sepasang tuh, ada seorang perempuan dan seorang laki-laki yang berbusana Islami gitu.
Nah, yang seorang perempuan ini dia mempunyai gaya berkerudung gitu. Dia memakai kerudung di bagian kepalanya itu. Lalu yang ada pada seorang laki-laki itu gaya berpakaian atau gaya berpeci. Dia menggunakan aksesoris di kepalanya, yaitu yang namanya peci. Jadi gayanya itu gaya berpeci itu. Bisa dilihat ya dari gambar di depan itu. Lalu yang contoh pada gambar berikutnya itu ada seorang laki-laki mengendarai motor, lalu dia menggunakan helm. Nah, namanya itu gaya berhelm atau memakai helm gitu. Memakai helm ini hanya apa ya? Hanya dianjurkan, atau ya kita nggak mungkin lah kalau tidak mengendarai kendaraan tapi kita memakai helm. Kalau ini lebih ke apa ya, safety riding atau agar selamat dalam berkendara gitu. Jadi kita bisa menggunakan helm, namanya gaya berhelm. Lalu yang gambar berikutnya itu ada seorang laki-laki berbaju abu-abu. Nah, dia ini menggunakan aksesoris topi. Ini beda nih aksesorisnya nih. Pada gambar yang kedua tadi, pertama tadi contoh kedua itu berpeci dan bertopi, ini berbeda. Jadi bentuk aksesoris yang dia pakai ini berbeda. Kalau yang pertama itu ya namanya peci, jadi kalau yang kedua ini dia topi ya. Bisa dilihat ya perbedaannya di gambar di depan. Nah, yang bertopi ini dia bertopi merah gitu, dia berkulit putih. Nah, gayanya disebut dengan gaya bertopi. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh bagaimana kita mendeskripsikan atau menjelaskan ciri-ciri fisik yang ada pada seseorang gitu, atau ciri-ciri fisik yang ada pada gambar, pada suatu gambar gitu. Nah, di sini saya berikan contoh. Di sini ada teks yang bisa kita baca ini. Nah, nama saya Linlin, saya kelas 3 sekolah dasar, badan saya kurus pendek, rambut saya dikuncir 2, mata saya bulat, saya berbaju merah. Nah, bisa kita lihat ya, seorang perempuan yang ada di dalam contoh gambar ini bernama Linlin. Dia sekolah dasar kelas 3. Di sini ciri fisiknya disebut kalau badannya itu kurus, pendek. Bisa kita lihat ya ini. Lalu rambutnya dikuncir 2. Nah, di sini kita lihat bisa sama kayak seperti contoh tadi yang saya kasih lihat tadi. Gaya rambut dikuncir 2. Nah, ini seperti ini nih. Lalu mata saya bulat. Nah, ini matanya ini bentuk mata bulat gitu. Bisa kita lihat ya, matanya terbuka gitu. Tadi kan ada yang bulat, ada yang sipit. Nah, kalau yang ini kan bisa kita lihat kalau ciri-ciri fisik matanya itu bentuk mata bulat. Nah, lalu saya berbaju merah. Bisa dilihat warna dari bajunya itu berbaju merah. Nah, itu. Jadi itu contoh, jadi satu contoh gimana sih cara mendeskripsikan ciri-ciri fisik yang ada pada tubuh seseorang atau suatu gambar gitu. Nah, nah ada contoh kedua di sini. Bisa dilihat gambarnya di depan ya. Ada teks yang tertulis, nama saya Mary, saya kelas 6 sekolah dasar, rambut saya pendek,
kulit saya berwarna coklat, saya berbaju putih, badan saya kurus tinggi, bentuk mata saya bulat. Nah, jadi itu kalimat deskripsi yang menjelaskan ciri-ciri fisik yang ada pada gambar di depan itu. Bisa kita lihat pada contohnya ya. Kita lihat itu seorang perempuan gitu. Lalu di situ ditulis dia bernama Mary, dia sekolah dasar kelas 6. Lalu dia berambut pendek. Nah, bisa kita lihat tuh, kita bandingkan dengan rambut yang di contoh-contoh yang sebelumnya. Nah, di sini jelas ya kalau rambutnya itu memiliki gaya rambut pendek. Lalu kulit saya berwarna coklat. Nah, ini tipe-tipe atau ciri-ciri fisik yang ada pada seseorang itu terdapat pada warna kulitnya. Nah, di sini dijelaskan kalau kulit Mary itu berwarna coklat. Lalu dia menjelaskan saya berbaju putih. Nah, bisa kita lihat dia mengenakan baju berwarna putih. Lalu dia sebut saya kurus tinggi. Nah, dia mendeskripsikan bentuk tubuhnya itu kurus tinggi gitu, bisa kita lihat ya di gambar ya. Lalu dia bentuk matanya bulat. Nah, sama seperti contoh yang sebelumnya, matanya itu terlihat berbentuk bulat gitu, yang memiliki gaya bentuk gaya mata bulat. Nah, selanjutnya saya ingin memberikan sebuah soal atau tes untuk kalian. Coba tuliskan ciri fisik orang yang ada di gambar. Nah, bisa dilihat nih contohnya di depan ada gambar A, ada gambar B, ada gambar C. Ya, coba saya kasih waktu untuk kalian mendeskripsikan atau menjelaskan ciri fisik yang ada pada contoh gambar di depan. Nah, sudah selesai. Ya, kalau sudah selesai kita ulas sama-sama gitu. Nah, sekarang kita coba ciri fisik orang yang ada di gambar. Nah, ini kita deskripsikan atau jelaskan ciri fisik orang yang ada pada gambar A. Coba. Nah, dia seorang laki-laki berambut pendek, rambutnya berwarna hitam. Ya, bisa dilihat kalau matanya itu berbentuk bulat ya. Kita bisa lihat gambarnya. Lalu dia menggunakan kaos putih yang dibalut dengan kemeja warna biru. Nah, dia memiliki bentuk wajah apa ini kalau seperti ini nih, bulat ya, bentuk wajah bulat. Lalu
Ciri fisik yang ada pada gambar B, coba kita deskripsikan ini. Dia memiliki gaya apa ini? Gaya berkerudung ya, betul. Kita bisa lihat dia menggunakan kerudung ya, pada bagian kepalanya itu kerudungnya berwarna ungu. Lalu dia menggunakan atau memakai kacamata gitu, aksesoris kacamata. Lalu dia memakai baju berwarna orange ya. Nah, lalu kita lanjut ke contoh gambar berikutnya, itu gambar C. Nah, bisa kita lihat ini seorang perempuan yang memakai kacamata, lalu dia berambut pendek ya, dia memiliki mata yang bulat ya, sama ya. Ini bedanya dengan gambar B ini kan dia gaya berpakaiannya ini. Nah, dia menggunakan kaos berwarna ungu itu. Jadi seperti itu contohnya ya. Nah, penjelasan selanjutnya itu tentang belajar tata bahasa gitu. Nah, coba diperhatikan. Yang pertama itu ada imbuhan ber. Yang A, imbuhan ber punya makna mempunyai atau memiliki. Nah, di sini nih bisa dipahami. Ada contoh nomor 1, Ila berambut keriting. Nah, Ila berambut keriting. Nah, yang kedua itu Budi berkulit hitam. Ya, Budi berkulit hitam. Lalu yang contoh ketiga itu ada Lia beradik 1. Ya, bisa kita pahami imbuhan ber yang punya makna mempunyai atau memiliki itu menjelaskan tentang ciri fisik yang ada pada tubuh seseorang, yaitu yang dia miliki seperti warna rambut, bentuk rambut, atau bentuk tubuh gitu. Ada yang kurus, ada yang tinggi, seperti itu imbuhan ber yang mempunyai makna memiliki, seperti yang ada contoh di depan itu ya, bisa dilihat ya. Lalu yang selanjutnya imbuhan ber punya makna memakai. Nah, ini beda nih, memiliki dan memakai. Contohnya ada Rudi bertopi merah ya, selanjutnya Rita bersepatu biru. Lalu selanjutnya Randy berkacamata hitam. Nah, bedanya yang dengan yang pertama itu memiliki atau mempunyai itu hal-hal atau ciri fisik yang sudah ada pada tubuh seseorang ya, seperti tadi contohnya berambut keriting, berkulit hitam, beradik 1, seperti itu. Lalu yang imbuhan ber yang punya makna memakai ini bisa diartikan dengan seseorang yang memakai atau menggunakan sesuatu atau aksesoris seperti itu. Yang ada di contoh itu kayak Rudi bertopi merah. Nah, Rudi menggunakan aksesoris topi yang berwarna merah gitu, yang dia pakai gitu. Nah, lalu yang kedua itu ada Rita bersepatu biru. Nah, Rita menggunakan aksesoris sepatu yang berwarna biru, atau Rita memakai sepatu berwarna biru. Lalu yang ketiga itu ada Randy berkacamata hitam. Nah, Randy itu memakai aksesoris kacamata yang berwarna hitam, seperti itu. Nah, pada soal berikutnya atau tes berikutnya ini ada pilihlah makna imbuhan ber pada kalimat di bawah ini. Nah, coba kalian kerjakan dulu dari nomor 1 sampai nomor 4. Bisa di bedakan ya, mana ya imbuhan ber yang punya makna mempunyai, dan imbuhan ber yang punya makna memakai gitu. Nah, silakan coba dikerjakan dulu.
Saya tunggu sampai selesai. Oke, kalau sudah selesai kita ulas sama-sama lagi. Yang pertama, Dinda bersepatu kuning. Nah, Dinda bersepatu kuning berarti Dinda memakai sepatu kuning. Nah, kalau itu masuk ke dalam imbuhan berapa? Ya benar, itu imbuhan ber yang punya makna memakai, karena Dinda memakai sepatu yang berwarna kuning gitu. Jadi masuk ke dalam imbuhan ber yang mempunyai makna memakai. Lalu yang kedua itu ada kakak kami berambut pendek. Nah, coba bisa kita lihat, coba dipahami dulu kalimatnya. Kakak kami berambut pendek. Nah, berarti dia atau si kakak kami ini mempunyai rambut pendek atau memiliki rambut pendek. Jadi dalam tes atau soal nomor 2 ini masuk ke dalam imbuhan ber yang punya makna mempunyai atau memiliki. Nah, lalu pada soal nomor 4 itu apa kalimatnya, coba dipahami. Dia berwajah bulat. Nah, situ menjelaskan kalau dia berwajah bulat. Nah, imbuhan ber apa ini masuknya? Ya benar. Pada soal nomor 4 ini masuk ke dalam imbuhan ber mempunyai atau memiliki, karena bisa kita artikan atau kita maknai dengan dia mempunyai atau memiliki wajah bulat. Jadi pada soal nomor 4 ini dia masuk ke dalam imbuhan ber yang mempunyai makna mempunyai atau memiliki, ya seperti itu. Nah, selanjutnya materi yang kedua nih, masih lanjut yang tadi nih, kata tanya yang mana. Jadi yang mana digunakan untuk menanyakan pilihan. Nah, ini bisa kita lihat atau baca pada contohnya ini. Yang pertama itu ada yang mana Sari. Nah, itu Sari, dia berbaju kuning. Berarti yang mana Sari itu adalah sebuah pertanyaan, lalu jawabannya itu Sari, dia berbaju kuning gitu. Lalu ada contoh yang kedua itu ada yang mana kakak kamu. Nah, itu kakak saya, dia berambut keriting. Berarti ada seseorang yang menanyakan yang mana kakak kamu, lalu kamu menjawab itu kakak saya, dia berambut keriting, seperti itu. Nah,
kalau sudah dipahami dari seluruh materi yang saya paparkan, saya akan kasih latihan atau tes seberapa paham kalian dengan materi hari ini, yaitu latihannya buatlah kalimat seperti contoh yang contohnya nih, yang mana adik Lala gitu. Nah, nanti kalian bikin di situ ada contoh 3 soal, ada 3 jawaban, mungkin bisa kalian jawab lebih. Oke, kalau misalkan waktunya tidak cukup, ini juga mau habis waktunya ya, mungkin latihan ini bisa kita jadikan tugas rumah atau pekerjaan rumah. Nanti di pertemuan selanjutnya bisa kita bahas bareng-bareng. Oke, terima kasih sudah memperhatikan. Cukup materi saya yang saya paparkan untuk hari ini tentang pembelajaran ciri fisik pada tubuh seseorang. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan ilmu itu, kita harus rajin-rajin belajar gitu. Kita harus serius dalam belajar gitu. Kita fokus dalam belajar. Bahwasanya kita nanti kita akan mendapatkan ilmu yang berguna gitu, ilmu yang bermanfaat untuk kita gitu. Seperti pembelajaran pada hari ini itu yang bermaterikan ciri-ciri fisik itu, jadi kita bisa mendeskripsikan atau menjelaskan ciri-ciri fisik yang ada pada tubuh seseorang gitu, atau yang ada pada suatu gambar gitu. Jadi cukup segitu saja pemaparan materi dari saya. Jadi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.